Hikmah dari ibadah kurban ini adalah untuk menyebarkan makanan bagi orang-orang fakir miskin. Dan ini dalam jumlah yang masif. Ya, makanannya bukan lagi bahan makanan pokok seperti beras, gandum, kacang-kacangan, kedelai dan sebagainya, tapi ini protein hewani. Nah, jadi dalam Islam ini ada syariat kurban itu untuk apa? Pemerataan protein hewani kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga orang miskin yang nggak pernah makan daging, ya paling tiap harinya makan tahu tempe, paling nggak setahun sekali dia makan daging. Itu dapat, dan itulah salah satu keistimewaan ibadah kurban ini bagi umat Islam. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seorang anak Adam melakukan amal soleh yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar itu apa? Hari penyembelihan hewan kurban. Jadi tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya. Itu tidak ada amal soleh yang lebih mulia dikerjakan tanggal 10 itu mulia daripada dia menyembelih hewan ternak, mengalirkan darah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan karena hewan yang disembelih itu nanti datang pada hari kiamat dengan apa? Biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Dia datang utuh dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya, ya, bulu rambutnya di hewan itu nanti yang akan menjadi tunggangan di yaumil kiamah, akan menjadi deposit pahala buat kita semuanya. Jadi inilah salah satu kelebihan yang ada dalam Islam, ya, prinsip untuk berbagi kepada sesama, ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada teman-teman direksi dan juga pimpinan PT Wira Cipta Perkasa. Kalau dilihat dari profilnya sekilas ini bergeraknya di bidang apa? Oil, gas dan service, ya. Berarti partnernya PGN, bukan? Bukan, ya. Saya biasa ngisi di PGN, ya, perusahaan gas negara, ya, PGN, semuanya, ya, semua apa bagian-bagiannya itu. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, ya. Hari keberapa bulan Zulhijjah hari ini? Ada yang ingat? Ya, mulai kemarin kita hari Jumat, ya. Hari Sabtu kita mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah itu. Berarti sekarang hari kelima, ya. Hari kelima bulan Zulhijjah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita bersyukur di bulan Zulhijjah ini umat Islam ini setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, ya, kita selalu dipertemukan lagi dengan momentum-momentum terbaik. Kalau di bulan Ramadan itu momentum hari terbaiknya itu adalah adanya di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari dan memburu kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, selain 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, hari terbaik yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya.
Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan a'zamu ayyamid dunya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah ya, hari-hari yang paling agung. Ya, hari-hari yang paling agung, yang paling istimewa ya dalam satu tahun. Jadi 10 hari dalam satu tahun itu yang paling agung, paling besar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya disunnahkan kita untuk bertakbir. Ya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah ya. Itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini kita mengucapkan atau melantunkan takbir hari raya itu kapanpun dan dimanapun. Ya, tidak terikat waktu. Ya, tidak terikat tempat. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin. Jadi kita sudah boleh bertakbir sekarang hari raya ini. Ya, kapan saja, di mana saja ya. Tentu tidak perlu keras-keras ya. Tidak perlu juga pasang toa di masjid pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, ini takbir mutlak. Kita di mana saja, kalau di bis, kalau di kereta, kalau sedang menunggu antrian ya, menunggu rapat dimulai ya, atau menunggu antrian untuk kita sedang menunggu transportasi online ya, itu kita disunnahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu seperti itu. Itu namanya takbir mutlak. Sampai kapan? Sampai memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Nah, baru tanggal 9 Zulhijjah nanti, hari ke-9 bulan ini, bulan Zulhijjah itu mulai waktu subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, hari ketiga tasyrik. Nah, kita mulai takbir namanya takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Takbir yang kita ucapkan, kita lantunkan, ya, yang ditentukan waktunya, yaitu setiap habis sholat fardu. Ya, dan lebih istimewa lagi kalau kita berjamaah. Baik sendiri sholatnya maupun berjamaah, setiap sholat habis sholat fardu itu kita dianjurkan untuk bertakbir. Takbir hari raya, mulai waktu subuh, tanggal 9 Zulhijjah sampai asar, tanggal 13 Zulhijjah, yaitu hari ketiga tasyrik. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan, ya, soal adab menyambut hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, yang kedua, hari raya kurban itu terjadi, ya, kita rayakan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, 10 bulan Zulhijjah. Kenapa disebut hari raya kurban? Karena hari raya kurban itu bagi kita umat Islam, ya, itu bukan hanya sekedar hari raya biasa. Hari kita bergembira, hari kita sholat, hari raya di pagi harinya, ya, hari makan-makan dan minum. Itu Nabi menyebutnya itu hari Id itu ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari kita untuk khusus untuk makan dan minum. Jadi, tapi tentu tidak boleh berlebihan ya. Nah, hari kurban ini itu istimewanya adalah kita dianjurkan, bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mewajibkan, kita diwajibkan atau disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu dari mana? Apa bentuknya? Itu hewan ternak. Hewan ternak mamalia yang berkuku dan berkaki 4. Jadi kaki 2 nggak boleh. Pak Ustadz, saya mau kurban bebek, unggas ayam, ya, senilai kurban kambing, sekarang berapa juta? Kurang lebih 3 juta ya. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Karena kakinya 2. Dan dia bukan disebut binatang ternak. Ya, binatang ternak itu yang dalam istilah Al-Quran itu disebut bahimatul an'am. Itu ayatnya jelas dalam Al-Quran. Ya, harus binatang ternak, ya, yaitu yang menghasilkan daging, ya, fresh meat yang dagingnya itu merah, ya, bukan daging yang warnanya putih seperti ayam.
atau ikan. Ya. Ya, jadi kurban nggak boleh pakai ayam, unggas, ya, atau kurban yang punya peternakan lele, kurban lele, nggak bisa. Ya, mau kurban pakai bebek nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita mengikuti ittiba. Jadi ibadah itu harus ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti tradisi, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berkurban, ya, mengikuti ajarannya siapa? Yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya Ismail. Ya. Karena dalam riwayat, ya, ini yang masyhur, mutawatir, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih putranya, ya, dalam mimpi. Ya. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Itu dalam surat As-Saffat ayat 101. Sampai ayat 110 itu digambarkan bagaimana kisah awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Ya. Jadi kita harus apa? Karena di situ digambarkan bahwasanya ketika Ibrahim dan putranya Ismail, ya, sudah bertekad, sudah membaringkan putranya, ya, di tempat penyembelihan, mau disembelih, lalu kemudian Allah ganti, wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, kami ganti sosok Ismail itu dengan sembelihan binatang ternak, yaitu yang itu dalam hadis Nabi sebutnya kibas, domba yang besar. Nah, makanya karena tradisi itulah, karena nas dari Al-Quran itulah, kita menyembelih hewan kurbannya itu harus dengan, ya, minimal kambing. Ya, karena ada 3 jenis binatang kurban yang layak untuk dikorbankan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Bagaimana hukumnya kalau kerbau? Boleh. Karena kerbau itu sama dengan sapi. Ya. Nah, itu yang pertama, yang kedua harus kita sampaikan. Nah, kemudian kapan waktunya, ya, penyembelihan hewan kurban ini? Nah, hari raya kurban itu juga biasa disebut dengan apa? Idul Adha. Kenapa disebut Idul Adha? Adha itu artinya waktu duha. Nah, dari situlah kemudian Nabi SAW mencontohkan bahwa dimulainya prosesi, ya, penyembelihan hewan kurban itu mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai bisa extend sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, itu dimulainya, yang paling dianjurkan itu disembelih pada waktu duha. Ya, duha itu, ya, kira-kira sudah matahari sudah naik terik, ya, mulai pukul 7 ke atas sampai zuhur. Itulah waktu duha. Nah, itu disunahkannya mulai di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu bertepatan dengan apa? Orang jamaah ibadah haji ini sedang melaksanakan rukun Islam yang terbesar, yaitu ibadah haji. Ya, puncak ibadah haji itu kan mulai tanggal 9, wukuf di Arafah, kemudian malamnya ke Muzdalifah, mengambil batu, ya, kemudian pagi harinya tanggal 10 Zulhijjah itu mereka melontar jumrah Aqabah, ya, ke Mina. Lalu kemudian tawaf ifadah dan sa'i, ya, itu hari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kita merayakan Idul Kurban itu dengan, kalau yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Jamaah haji juga tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu melaksanakan prosesi apa? Mabit di Mina, untuk melempar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Jadi ula itu monumen, ya, melempar jumrah yang kecil, itu simbol Nabi Ismail, ya, setan yang menggoda Nabi Ismail. Kemudian wusta, agak lebih besar lagi, itu simbol setan yang menggoda ibunya, yaitu Hajar. Kemudian yang aqabah itu adalah yang paling besar, itu adalah simbol yang menggambarkan setan yang, atau iblis yang menggoda
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dilakukan selama 3 hari. Nah, makanya pelaksanaan ibadah kurban ini itu disembelih, ya, itu bisa diberikan kelonggaran waktu dari tanggal 10 sampai 11, kalau tidak bisa 11 tanggal 12, kalau tidak bisa tanggal 12 tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Nah, bagaimana kalau orang, ya mohon maaf, baru punya uangnya untuk menyembelih hewan kurban, ya dia tidak membeli hewan kurbannya sebelum. Biasanya kan orang sekarang udah mulai nih, ya, beli hewan kurban dari tanggal 1 Zulhijjah, atau mungkin udah ada yang menyiapkan dari sebelum bulan Zulhijjah. Tapi biasanya mulai 1 Zulhijjah. Ya. Nah, bagaimana kalau orang baru punya uangnya itu adanya baru tanggal 11 atau tanggal 10 baru ada duitnya, baru tanggal 11, boleh. Yang penting dia masih dalam masa 3 atau 4 hari itu. Ya, jadi tidak harus orang niat berkurban, dia niatnya mulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah. Yang penting dia sudah ada tekad, saya pengen kurban, tapi uangnya belum ada. Nggak bisa beli tanggal 1, boleh. Ya, beli tanggal 10 boleh, beli tanggal 11 boleh, beli tanggal 12 boleh, beli tanggal 13 boleh. Yang penting dia sembelihnya tidak boleh melebihi, dan distribusinya tidak boleh melebihi tanggal 13 Zulhijjah. Artinya maksimal itu sudah terdistribusi, ya, pada waktu asar tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ya, itu. Nah, inilah rahasia kenapa ibadah kurban ini begitu perlu untuk kita syiarkan, karena ini bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 36, ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan untukmu, ya, sebagai apa? Sebagai bagian dari syiar agama Allah. Ya. Lakum fiha khair, ya. Bagi kalian di dalam hewan kurban itu atau penyembelihan kurban ini terdapat kebaikan. Ya. Fadhkurusmallah, maka sebutlah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, alaiha, bacakanlah, ya. Fadhkurusmallahi alaiha. Jadi harus kita membacakan. Nah, ketika kita menyembelih hewan kurban itu, kita harus membacakan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimulai dengan apa ketika menyembelih? Bismillah, Allahumma taqabbal minna hadha. Ya. Jadi dengan menyebutkan apa? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, terimalah kurban ini dari saya. Ya, bisa juga dengan niatnya nggak harus bahasa Arab. Ya, bisa juga dalam bahasa Indonesia. Ya, yang penting dia baca Bismillah. Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini untuk saya dan keluarga saya. Itu. Ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, apakah cukup 1 kambing untuk 1 keluarga? Cukup. Ya, kalau mau harus satu-satu, ya boleh juga, nggak ada masalah. Karena itu tidak diatur oleh Nabi SAW, 1 orang balik, 1 orang mukallaf harus 1 namanya. Ya, tidak harus. Yang ada itu Nabi hanya memberikan keterangan, ya. Kalau 1 onta dan 1 sapi itu hanya bisa berkongsi maksimal 7 orang. Ya, 7 keluarga mau nyembelih 1 sapi boleh. Ya. Jadi itu digabung, jadi gabungan. Ya, tidak harus misalnya nih 1 sapi atau 1 onta, ya, disebut dari nama bapaknya sampai istrinya, ya, istrinya misalkan 2 atau 3 gitu ya. Ngarep nih bapak-bapak. Anaknya ada 5 gitu kan. Nah, bisa jadi itu 7 aja. Pas. Ya, nggak harus seperti itu. Tidak harus sebutkan namanya satu-satu gitu. Yang kongsi itu maksudnya itu berlainan keluarga. Ya, itu dalam 1 unta atau satu sapi itu, ya. Ya, tapi kalau mampu, semuanya mampu, ya.
Karena misalkan ada orang tua ya yang mampu, anaknya semua sudah bekerja, sudah sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, itu kan tidak lagi dalam satu keluarga dia berkongsi dalam satu sapi gitu misalnya ya. Nah, itu juga bisa masing-masing sendiri-sendiri. Ya, kalau mau digabungkan dengan keluarga masing-masing ya, ya orang tuanya ya bapak ibu 2, anaknya dia punya anak 5 ya. Dengan masing-masing keluarga dikumpulin jadi satu sapi, itu juga seperti itu bisa. Ya, jadi yang penting adalah niat kita dari masing-masing umat Nabi Muhammad SAW ini dengan keluarganya dia bisa meniatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah kurban, gitu. Kemudian, ya apa hikmah dari ibadah kurban ini? Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kurban ini kalau kita lihat hikmahnya, ya, pertama adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, jadi nikmat kehidupan ini begitu istimewa. Ya, ketika kita menyembelih kurban itu, ya, menyembelih binatang ternak, itu kan sebenarnya kita melihat bahwa kehidupan itu adalah suatu hal yang sangat wajib untuk kita syukuri, ya. Jadi manusia itu nggak boleh ada yang dibunuh, nggak boleh ada yang disembelih, nggak boleh ada yang dikorbankan, ya. Ya, makanya ganti sebagai penyembelihan terhadap manusia. Kalau zaman dulu, zaman primitif, ya, itu kan penyembelihan itu dilakukan korban untuk Tuhan atau berhala. Itu kan kadang-kadang kita mempersembahkan apa? Manusia. Ya. Nah, dengan adanya syariat Nabi Ibrahim itulah diganti, ya, pengorbanan dengan manusia itu, ya, itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya itu dengan apa? Dengan menyembelih binatang ternak. Gitu. Nah, ini pertama kali dalam sejarah umat manusia. Ketika sebelum ada syariat Nabi Ibrahim, ya. Ketika manusia-manusia yang tidak mengenal agama, tidak mengenal tauhid itu, ya, punya pikiran, punya sebuah ide gagasan untuk berkorban, ya, mencari keridhaan Tuhan, ya, itu mengorbankan apa? Mengorbankan sesama manusia. Nah, kemudian itu dalam syariat Islam, dalam tauhid, ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu diganti dengan syariat ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban itu kita mengingat apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah kenapa ada kewajiban kita menyembelih hewan kurban ini, apa hikmahnya? Itu untuk menghidupkan sunnah tradisi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Ya, ini. Di dalam agama lain mungkin ada kurban, terutama kalau kita lihat Yahudi itu ada kurban juga. Ya, tapi kurbannya dia tidak laksanakan sebagaimana syariat agama Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau kita lihat cara penyembelihan, syarat-syaratnya itu Yahudi itu cukup ketat, ya, sama dengan Islam, ya, nggak sembarangan menyembelih hewan kurban itu. Cuma kalau Yahudi ini berlebihan apanya? Ya, termasuk nggak boleh diharamkan itu jeroan itu haram, ya, gaji atau lemak, ya, lemak daging yang nempel di daging atau di tulang itu haram. Jadi harus betul-betul daging yang tidak ada lemaknya, yang boleh dimakan sama dia. Ya, itu dalam tradisi Yahudi. Kalau Islam Islam boleh. Ya, yang nempel kan daging yang nempel di tulang itu yang enak tuh Pak. Ya, kikil, kemudian sop buntut, ya, iga, ya itu kan enak semua itu. Ada gaji-gajinya, sengkel, ya. Wah, itu bikin apa? Bikin rawon itu enak. Itu halal dalam Islam. Ya, kalau dalam agama Yahudi nggak bisa. Tidak boleh, ya. Jeroan. Oh, kalau sini jago-jago makan jeroan, ya.
Ya, itu kalau dalam agama Yahudi nggak boleh, ya. Nah, dalam Islam itu boleh, ya. Yang penting itu disembelih secara halal, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh sebab itu syariat Nabi Ibrahim ini tidak boleh hilang. Nah, inilah cara Al-Quran, cara Islam itu melestarikan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yaitu dengan cara apa? Ibadah kurban dan haji. Jadi ibadah dua ini, haji dan kurban itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Ya, untuk apa? Untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah sesuai dengan tema ini. Ya, kenapa ketakwaan kepada Allah kok dengan cara menyembelih hewan kurban? Nah, disitulah ada makna kita mengorbankan kesenangan diri kita, ya, untuk bersyukur kepada Allah, ya, untuk membersihkan dosa-dosa kita, kemudian untuk apa? Untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka kita diperintahkan oleh agama ini untuk menyembelih hewan kurban, ya. Nah, supaya apa? Menghilangkan kekikiran dalam diri kita. Kalau di bulan Ramadan ada zakat fitrah, ya, itu menghilangkan kekikiran, kebakhilan, ya, dalam diri setiap Muslim. Kalau ibadahku hari raya Idul Adha, nah, untuk mendidik kita supaya jadi orang dermawan, senang berkorban untuk orang lain, ya, menghidupkan semangat kedermawanan, berbagi, ya, itu dengan cara apa? Yang lebih besar daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan cuma berapa? Ya, 1 mud, ya. 1 mud itu 4 sa, ya, 4 genggam barang makanan pokok, bahan pokok, ya. Itu sedikit nilainya. Paling kalau diuangkan sekitar 50.000, nggak sampai 50.000 rupiah. Nah, Idul Kurban ini lebih besar lagi. Ya. Itu untuk apa? Sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan kaya raya, Pak. Sebelum dia punya anak, ya, sebelum dikaruniakan anak Ismail lalu Ishak, Ibrahim ini orang kaya raya. Kaya rayanya bagaimana? Dia punya banyak peternakan. Ada sapi, ada unta, ada kambing, ya, ribuan. Dan dia nggak pakai untuk diri sendiri, dia dermawan, ya. Sering dia sembelih kurban hewan itu untuk diberi makan buat fakir miskin. Ya, sehingga dipelesetin sama ketika masa Pilpres kemarin kan, ada juru kampanye yang bilang ini tradisi makan siang gratis dimulai dari Nabi Ibrahim, kan begitu. Ya, oke lah, itu urusan dia. Ya, kalau Nabi Ibrahim kalau menjamu tamu itu, entah makan siang, makan pagi, makan malam, itu nggak ada istilah makan siang zaman dulu. Itu kalau menjamu itu dia potong kambing, atau potong sapi, atau potong unta. Jadi memang orangnya itu apa? Midyaf, kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan, orangnya itu suka memberi makanan bagi tetamu, atau siapa saja yang lewat ke negerinya, ke kampungnya. Ya. Jadi nggak perlu nunggu hajatan, nggak perlu nunggu walimahan, ya, menyembelih hewan kurban itu, menyembelih hewan ternak itu bagi Nabi Ibrahim itu. Karena orangnya sangat-sangat dermawan. Nah, satu waktu ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan pujian dari orang banyak karena kedermawanannya itu, tapi kemudian ditanya oleh masyarakat, siapa yang akan melanjutkan kamu ini, wahai Ibrahim? Ya. Kamu nih nggak punya anak, gitu kan? Maka Ibrahim itu sempat bernazar, ya, kalau seandainya, ya, Allah karuniakan saya seorang putra, ya, setelah itu waktu itu kan dia sudah tua, ya, tidak punya anak keturunan, ya. Seandainya Allah karuniakan saya memiliki seorang putra, maka saya akan korbankan apa saja yang bisa saya miliki. Bahkan yang lebih dari itu, kalau Allah minta, saya siap. Nah, yang kata-kata lebih dari itu, nah inilah yang kemudian ditagih sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ibrahim dikaruniakan seorang putra, ya, yaitu Ismail. Kemudian setelah masuk masa usia, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, ketika masuk usia Ismail ini tumbuh besar, ya,
sudah mandiri, sudah bisa bekerja yang membantu orang tuanya, ya kira-kira usia berapa sekarang itu? Bangsa usia 13, 14 tahun ya, itu kan mulai bisa membantu orang tuanya. Ya, kalau usia di bawah itu kan masih maunya dilayanin anak-anak itu. Tapi kalau sudah masuk jadi masa pemuda, anak muda, nah itu dia bisa bekerja dan membantu orang tuanya. Nah, di masa usia seperti itulah datang perintah Allah melalui mimpi Ibrahim agar menyembelih putranya. Padahal putra inilah yang dahulu ditunggu-tunggu ya, menjadi pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tradisi ini harus kita pertahankan. Untuk apa? Untuk menghilangkan, mengikis sifat-sifat kikir dan bakhil dalam diri kita. Nah, itu. Jadi hikmah ibadah kurban ini sangat sangat besar bagi kita umat Islam ya. Yang ketiga, hikmah dari ibadah kurban ini adalah untuk menyebarkan makanan bagi orang-orang fakir miskin. Dan ini dalam jumlah yang masif. Ya, makanannya bukan lagi bahan makanan pokok seperti beras, gandum, kacang-kacangan, kedelai dan sebagainya, tapi ini protein hewani. Nah, itu. Jadi dalam Islam ini ada syariat kurban itu untuk apa? Pemerataan protein hewani ya kepada seluruh kaum muslimin gitu. Sehingga orang miskin yang nggak pernah makan daging, ya paling tiap harinya makan tahu tempe, paling nggak setahun sekali dia makan daging. Itu dapat ya. Dan itulah salah satu keistimewaan ibadah kurban ini bagi umat Islam. Nah, maka Nabi SAW bersabda, ma amila ibnu Adam min amalin, ya. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seorang anak Adam ya melakukan amal soleh yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar itu apa? Hari penyembelihan hewan kurban. Jadi tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. Afdal min min ihraqi damin. Ya, itu tidak ada amal soleh yang lebih mulia dikerjakan tanggal 10 itu lebih mulia daripada dia menyembelih hewan ternak, ya, mengalirkan darahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, karena hewan yang disembelih itu nanti datang pada hari kiamat dengan apa? Biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Dia datang utuh, ya, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya, ya, bulu rambutnya di hewan itu nanti yang akan menjadi tunggangan di yaumil kiamah, ya, akan menjadi deposit pahala buat kita semuanya. Makanya kenapa ada larangan memotong kuku dan rambut? Karena ada dua pandangan ulama. Haramnya atau larangannya memotong kuku dan rambut itu sebenarnya untuk siapa sih? Larangan untuk si pekurban atau hewan yang dikurbankan? Saya mau tanya. Hah? Satu, ya, secara zahir hadisnya mengatakan kalau orang sudah berniat, sudah masuk bulan Zulhijjah, lalu dia berniat untuk berkurban, maka fala yamassanna sya'rahu wala tidak boleh dia menggunting atau mencukur rambutnya dan kukunya. Nah, itu kalau hadis itu dipahami kan langsung secara zahir, ya, itu bagi si pekurban, ya kan? Ya, kenapa? Ada hikmahnya. Itu kalau kita pakai pandangan yang pertama ini, apa hikmahnya? Kenapa orang selama 10 hari kok nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cukur rambut? Ya, itu sebenarnya bukan larangan haramnya mutlak. Ada ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan anjuran, ya, ada yang mengatakan boleh juga kalau dalam keadaan darurat kita mesti potong kuku misalnya. Ya, maaf. Tapi ada hikmah di balik itu. Kenapa?
supaya kita merasakan ya jamaah haji itu mereka juga ketika sudah pakai pakaian ihram itu mereka dilarang untuk motong kuku, dilarang untuk mencukur rambut, ya. Nah, larangan ini itu berlaku kan bagi jamaah haji yang sudah memakai pakaian ihram, ya. Maka kita paling tidak kalau nggak melaksanakan ibadah haji seperti itu, ya kita pakai pakaian bebas, pakai baju yang berjahit, ya, pakai sepatu, pakai kaos kaki menutupi mata kaki kita kan nggak berhaji, nggak masalah. Ya, maka paling tidak kita merasakan apa yang dialami oleh saudara kita yang melakukan ibadah haji itu, ya, dalam 10 hari ini kita tidak mencukur rambut dan juga tidak memotong kuku kita. Tapi ada pandangan ulama lain yang kedua, ya, bahwa yang dimaksud larangan memotong rambut dan kuku itu adalah bagi hewan yang akan dikorbankan. Ya, hewan dikorbankan. Kenapa? Karena ada penelitian secara sains ya, terutama di kalangan di dokter hewan itu, kenapa nggak boleh kita cukur rambut ya atau bulunya si hewan kurban ini? Ya nanti dia bisa stres, ya. Atau kukunya kita potong, ya dia juga bisa stres. Nanti kalau binatang ternak itu stres sebelum disembelih, maka itu akan berpengaruh kepada dagingnya, ya. Jadi dia nggak rileks, ya, tidak nyaman, kemudian tidak maksimal ketika disembelih itu dia tidak bisa mengeluarkan darahnya itu secara maksimal, ya. Karena kan memang tujuan menyembelih dengan cara Islam itu, ya, dengan menyembelih memotong 2 urat, ya. Apa yang dipotong dari urat nadi untuk bernafas dan untuk saluran makanannya itu dipotong. Ya, dipotong itu harus sempurna. Nah, sehingga apa? Mengeluarkan semua darahnya. Ya. Jadi semakin banyak darah yang keluar, makanya ada pelatihan-pelatihan penyembelihan ternak itu untuk kurban, itu penting. Ya, memang sunnahnya yang menyembelih hewan kurban itu adalah si pekurban. Itu sunnahnya. Karena Nabi mencontohkan begitu. Ya, biasanya orang tua kita dulu juga begitu, ya. Punya golok yang tajam di rumah. Ya, sekarang apalagi kalau hari-hari ini kan musim orang promosi jualan golok tajam, ya kan? Yang dari baja Jerman tuh. Nah, itu ya. Ini sekarang sering dijual ya. Untuk apa? Untuk dipakai untuk menyembelih hewan itu. Karena memang menyembelih hewan kurban itu, apakah dia kurban, apakah menyembelih hewan untuk tujuan konsumsi biasa, itu kan harus sesuai dengan syariat Islam. Dan itu harus tajam, ya, pisaunya. Ya, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi supaya tidak menyakiti binatang itu. Kalau apa? Kalau pisaunya nggak tajam, ya bisa terputusnya itu kan setengah-setengah atau lama gitu ya, tidak dalam sekali goresan itu. Nah, itu bisa menyakiti hewan kurban dan bisa menyebabkan apa? Darahnya itu tidak lancar keluar. Sehingga apa? Mempengaruhi kualitas daging kurban itu sendiri. Ya. Nah, sebab itu semakin dia baik cara pemotongannya, ya, mengeluarkan darahnya sempurna, bagus, nah, itu semakin baik untuk kualitas dagingnya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ya setelah penyembelihan itu harus dipastikan bahwa binatang ini betul-betul mati. Ya, jangan langsung dikulitin, ya, jangan langsung dipotong kakinya. Ini udah nggak sabaran bapak-bapak. Ya, habis dipotong, ya, nggak lama, ya, udah pesen sama tukang jagal, kakinya buat gue, buntutnya. Nah, ama satu lagi, ya, itu torpedonya. Nah, diumpetin di belakang, kan begitu, dipoto dari belakang, oh kelihatan ya. Nah, itu biasa begitu tuh, ya. Nah, ini jangan terburu-buru. Jadi harus dipastikan dia mati dulu. Ya. Bagaimana cara mengetahui binatang itu mati? Ya, menurut para dokter fakultas peternakan ya, fakultas dokter hewan itu, untuk menentukan hewan ini sudah mati atau tidak, itu bisa Anda pakai colok matanya atau
jari-jarinya, ya, kuku-kukunya itu. Kalau dia masih bereaksi, sama colok ininya buntutnya, ya. Kalau dia masih bereaksi bergerak, berarti itu masih hidup. Nah, kalau masih begitu, jangan langsung dipotong kakinya atau dikuliti. Kenapa? Nanti kalau dia matinya ternyata bukan karena sembelihan, justru karena dipotong, dikuliti, justru malah dagingnya nggak sah. Nggak jadi daging kurban. Nah, itu bahaya. Jadi kita harus teliti ya. Nah, ini jadi memotong hewan kurban itu tata cara juga harus konsultasi juga dengan ahlinya. Ya, terutama dari Fakultas Peternakan, ya, ahli-ahli di bidang itu ya. Nah, ini saya sudah tanya kepada banyak pakar di UGM, di mana dia ada Fakultas Peternakan itu seperti itu. Cara kita mengetahui ini hewan kurban kita udah mati atau belum, itu bisa melalui kita pencet bola matanya, ya, dia masih gerak atau enggak. Kalau enggak, udah diam, nah udah, berarti udah mati. Atau buntutnya kita colok, ya, pakai pisau aja kecil gitu ya. Ini masih bergerak apa enggak? Nah, kalau enggak bergerak berarti udah mati. Tapi kalau masih ada, dia bereaksi, berontak, nah itu berarti belum. Maka jangan kita potong kakinya, langsung kita kulitin, itu nggak boleh. Nah itu harus kita tunggu bersabar ya. Insya Allah. Jadi harus semuanya ini dilakukan secara apik. Ya. Pendistribusiannya, sekarang ada pertanyaan, boleh nggak disembelih pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, tapi didistribusikan, kita mau distribusikan ke luar, boleh. Ya, tidak harus di dalam, kecuali syaratnya masyarakat yang ada di sekitar kita sudah terpenuhi dulu. Kalau sudah dihitung oleh pemetaan survei nasional, ada berapa hewan kurban yang disembelih di negeri kita dan sudah mencukupi untuk fakir miskin, ya, maka boleh kita mengirimkan dagingnya itu untuk ke negara lain, ke wilayah lain yang di luar wilayah kita tempat menyembelih ini. Gitu. Kan sekarang kan ada banyak tawaran kurban untuk Palestina, kurban untuk daerah konflik lainnya, gitu. Di luar wilayah kita itu boleh, ya, karena tidak ada keharusan kewajiban kita makan dari hewan kurban yang kita sembelih itu. Ya memang ada anjurannya, ya, dibagi, ya, sepertiga untuk untuk keluarga kita, ya, sepertiga untuk dibagikan fakir miskin, gitu ya. Itu memang ada aturannya seperti itu, tetapi tidak mutlak. Kalau kita merasa nggak butuh, ya, karena udah biasa tiap hari kita makan tongseng kambing, ya, tiap hari kita bisa mampir juga makan sei sapi, gitu kan, merasa udah cukup lah protein kita, ya, maka itu diperhatikan untuk dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin, boleh. Ya, untuk apa? Pemerataan protein hewani itu kepada seluruh umat Islam dan untuk membahagiakan orang-orang atau kelompok kaum muslimin yang memang jarang mereka menyentuh atau makan daging atau protein hewani itu. Jadi inilah salah satu kelebihan yang ada dalam Islam, ya, prinsip untuk berbagi kepada sesama, ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kiranya kalau misalkan masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Mas. Kasih mic-nya. Udah mau main. Beli kambing pelet. Iya. Pakai korban itu. Ustaz, untuk pemaparannya mengenai kurban ini di momen mau Lebaran Idul Adha,
Jadi yang poin yang mau saya katakan itu yang pertama terkait dengan awal mula kurban itu diadakan itu kan dari Nabi Ibrahim ya. Jadi awal mulanya itu disyaratkan kurban untuk anaknya tapi diganti oleh domba. Dan itu kita tarik itu sekarang kenapa ada turunannya itu kongsi dan sapi. Di contohnya kan awalnya domba ya. Terus dari yang kedua itu kan untuk sapi kan ada yang kongsi 7 itu dibagi Ustaz. Dibagi oleh 7 orang dan itu biasanya iuran. Nah itu gimana Ustaz? Apakah afdol juga atau lebih baik kalau memang mampunya masih di kambing atau domba, apakah lebih baik kambing atau domba dulu daripada kongsi yang 7 itu? Jadi itu aja. Baik. Terima kasih. Ya, jadi kalau melihat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang awalnya itu kan kibas, ya. Dan Nabi juga berkurban itu dengan kibas, ya, kabsyaini amlahaini akranaini, ya. Beliau menyembelih 2 ekor kibas, ya. Satu untuk beliau dan keluarganya dan 1 kibas lagi untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak bisa berkurban. Nah, sekarang kenapa ada dibolehkan syariat itu membolehkan kita untuk berkongsi dengan unta dan sapi? Ya, karena itu opsional, pilihan. Ya, biasa kan orang. Nah, kenapa yang dipilih itu unta dan sapi atau kerbau? Karena jumlah volume daging yang ada di sapi dan unta itu memang itu setara 7 ekor domba atau kambing, gitu ya. Nah, itu disetarakan seperti itu. Dan itu maksimal kongsinya hanya 7, nggak boleh lebih dari 7. Ada sih pendapat sebagian ulama, ya, mazhab tertentu yang mengatakan maksimal 10 bisa. Tapi kayaknya kalau 10 itu ya nanti terlalu sedikit ya. Kalau dibandingkan 10 kambing lebih baik potong 10 kambing aja gitu kan, daripada 10 orang jadi 1 sapi. Jadi memang seperti itu ketentuannya, ya. Baik dalam hadis Nabi SAW juga membenarkan. Ya, di zaman sahabat ya juga membenarkan seperti itu. Ya, terjadi zaman Rasulullah 7 orang atau keluarga itu berkongsi dengan 1 unta. Ya, itu kemudian diikrarkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Diikrarkan itu dibenarkan. Ya, disetujui oleh Rasulullah SAW meskipun beliau menyembelihnya dengan domba. Ya, tapi ketika ada sahabat Nabi yang berkongsi seperti itu, ya mungkin dia nggak mau ribet, ya potong 7 kali gitu kan, dombanya. Udah gitu kan ada misalnya ada unta, ya udah ini aja kita sembelih buat korban gitu. Kongsi 7 orang. Nah, Nabi mendapatkan hal tersebut dan beliau mengikrarnya, jadi membenarkan praktek seperti itu. Nah, itu kemudian jadi syariat. Jadi peraturan dalam Islam bahwa berkongsi dengan unta dan sapi atau kerbau itu batas maksimalnya bolehnya hanya 7 orang. Ya. Kalau ada orang merasa saya cukup, ya saya mampu ya saya menyembelih 1 orang 1 sapi, ya boleh, nggak masalah. Ya, itu kan kalau dia mau batas minimalnya. Orang yang berkorban 7 orang, ya dengan 1 sapi, ya boleh juga. Itu memang aturan minimalnya. Tapi kalau ada orang mau berkorban sekaligus dengan sedekah, ya mau lebih, ya sedekah kurban iya, dapat pahala sedekahnya juga iya. Dia 1 orang, 1 keluarga nyembelih 1 ekor sapi, boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang dipraktekkan oleh banyak pejabat kita kan seperti itu sekarang, ya. Keluarga presiden, ya nyembelih 1 sapi, ya 1 sapinya mungkin juga volume dagingnya besar, mungkin bisa setara dengan 20 ekor kambing gitu ya. Itu nggak masalah, ya. Itu yang penting niat kurbannya ada, nanti bonus-bonusnya ya masuk ke situ. Itu nggak masalah. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Ada yang belum terjawab tadi?
Udah semua ya, oke. Sama satu lagi Ustaz. Ya. Gini, Ya. untuk yang kurban ini biasanya ada berbagai macam daerah kan beda harga Ustaz. Misalkan kita bukan peternak tapi kita beli untuk niatkan kurban. Nah itu lebih afdol kita kurban di daerah tempat kita tinggal atau kita bisa kurban di tempat daerah yang mungkin dari sisi budget masih masuk gitu Ustaz. Boleh. Jadi Anda tinggal pilih aja. Misalnya, ya, kurban satu kambing di Palestina itu yang fresh meat itu mahal, 6 juta. Ya, kalau Anda sanggup itu ya boleh, silakan. Mau di tempat sendiri rata-rata 3 juta ya 3 juta. Ya. Terus ada misalnya di tempat lain misalnya kurban untuk Kamboja atau Uighur itu lebih murah, ya 2 juta misalnya, boleh Anda pilih aja, ya itu sudah hitungnya sudah jatuhnya sudah kurban juga, ya. Ada lagi kurban di Afrika, ada yang murah, ada yang mahal, ya Anda mau pilih yang di Somalia misalnya, ya itu Somalia itu harga kambing kurang dari 2 juta itu dapatnya besar. Kayak di sini harga 6 juta. Nah, karena di Afrika itu memang harga lebih murah. Ya, dan mereka membutuhkan juga. Ya, kita sumbangkan ke sana, nggak masalah. Ya, tergantung budget saudara sanggupnya berapa. Ya, itu ada makanya enaknya kurban melalui lembaga-lembaga zakat, ya, yang menyalurkan hewan kurban itu begitu. Jadi ada pilihan sesuai dengan budget kita, ya. Kita mampunya 2 juta, oh ada ternyata masuk nih harga 2 juta, ya udah kirim sana. Ya, yang penting yang jelas itu akadnya, ya. Akadnya ketika kita kontak adminnya mau kurban di mana, nanti dia ada laporan ke kita ini yang sudah dikurbankan ini. Itu nggak masalah. Ya, jadi tidak harus pakai harga kita yang ada tinggal kita di sini sekarang harus segitu gitu. Tidak harus. Ya, tergantung kita mau sasaran kurbannya kemana, ke siapa, menyesuaikan harga di sana. Begitu. Demikian. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Ya. Belum lama ini saya dengar bahwa 1 ekor kambing itu bisa untuk sekeluarga. Apakah itu benar? Dan apakah jika ya, apakah masing-masing keluarga itu mendapatkan pahala sunnah kurbannya? Masing-masing orang itu. Betul. Dan apakah ada syarat-syarat lain gitu dengan dibenarkan terkait satu ekor kambing kurban itu bisa untuk sekeluarga? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Jadi yang ditanyakan seperti ini kan sering diulang, sering ditanyakan setiap tahun, ya. Mungkin kadang-kadang kurang jelas atau pengen kepastian, ya. Itu sebenarnya dalam fikih kurban yang diajarkan dalam mazhab-mazhab itu sebenarnya membolehkan, ya, dan mensahkan kalau niat seorang terutama bukan sekeluarga begini, ya, bukan sekeluarga begini misalnya, Anda kan belum berkeluarga, nah, Tahu, Pak. Dia susah dari jodoh. jangan dilanjutkan kalau ini. Ya. Susah, Pak. Belum pas. Ya, biasanya begini, kalau kita belum berkeluarga, ya, dan kita tidak punya suami atau anak, gitu kan, berarti kan kurbannya untuk diri sendiri. Ya, niatnya kan begitu. Bukan berarti niat korban sekeluarga itu begini, saya punya kakak, punya adik, punya ibu, ya, korban atas nama mereka semua, nggak begitu. Jadi
yang dinamakan keluarga itu, si pekurban itu sebagai kepala keluarga. Paham ya? Itu. Jadi jangan kita artikan saya berkurban untuk saya dan keluarga saya itu ke atas atau ke samping. Ya. Jadi dia ke bawah. Siapa yang jadi tanggung jawab kita? Gitu. Kalau dua gimana? Kalau saudaranya, kakaknya punya keluarga, ya dia keluarga sendiri dong. Kalau posnya ada satu, Kurban sendiri. Ya. Itu nanti masing-masing. Kan satu keluarga. Iya. Iya. Masa ngempanin 3 keluarga bisa, satu keluarga satu kambing nggak bisa. Harus bisa. Ya, jadi maksudnya saya berkorban untuk saya dan keluarga itu adalah yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Nah, kalau saudara kita masing-masing punya kemampuan dan punya keluarga sendiri-sendiri, ya kita nggak niat untuk korban untuk mereka dong. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing, makanya itu yang dimaksud berkorban sah atas dengan keluarga kita, maksudnya keluarga yang kita tanggung. Ya, nah kan Nabi Muhammad kan begitu. Ya, Allahumma taqabbal ada minni wa min ali Muhammad, ya. Min Muhammad wa ali Muhammad. Itu hadisnya begitu. Ya Allah, terimalah korbanku satu ini untuk saya dan keluarga Muhammad SAW. Begitu. Jadi bukan untuk keluarga-keluarga yang saudara kita, ya. Saudara kita dia punya keluarga sendiri, ya dia korban sendiri. Tidak perlu kita niatkan untuk mereka juga, gitu. Ya. Nah, kalau mau itu berkongsi, ya. Anda sendiri udah mandiri, punya pendapatan sendiri. Saudara Anda, kakak, adik juga mandiri, punya keluarga sendiri-sendiri, ya. Punya pendapat sendiri. Nah, disatuin aja, mau jadi satu kongsi dari 7 orang, jadi satu sapi, Bo. Nah, itu yang benar begitu. Ya. Demikian. Satu lagi, kita ini perusahaan ini selalu berkorban setiap tahun. Tapi kita programnya kita kasih nama karyawan. Di proyek manapun kita akan korban. Itu Pak, dalam fikih itu dibolehkan ya, Pak? Itu korban. Jadi perusahaan memberikan uang, tapi kita mendelegasikan atau ini kan kepada karyawan. Ya. Kita pilih nama-nama itu, Ya. katakanlah kita hadiah kepada mereka. Ya. Karena entitas perusahaan kan nggak mungkin berkorban. Ya, betul. Harus manusianya. Gitu. Manusianya. Nah, kita praktekkan, alhamdulillah udah bertahun-tahun ya, kita selalu tiap tahun. Itu secara fikih Boleh. boleh ya. Boleh. Yang perusahaan itu mengeluarkan itu zakat. Ya, kalau zakat ada zakat perusahaan. Ya, selain zakat pribadi ada zakat perusahaan. Ya, keuntungannya. Kalau kurban itu emang orangnya. Jadi perusahaan boleh menghadiahkan ya jumlah tertentu seharga hewan kurban ya kepada sekian karyawan misalnya. Dan itu menjadi hak milik dia dan dia kurban menjadi kurban dengan nama itu. Nah, status perusahaan itu adalah memberikan hadiah. Boleh. Nah, itu kan termasuk kemampuan orang yang mampu. Orang yang diberikan hadiah itu kan berarti kan orang mampu. Ya, kemudian dia menyembelih hewan kurban, ya, itu sah. Ya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana kawan-kawan, udah cukup? Ya, soalnya udah lewat dari jam 12. Mungkin saya terakhir Pak Ustaz. Ya. Silakan Bu. Ya. Hari ini kan di bulan Zulhijjah. Pak Ustaz, kalau misalkan ternyata ada akikah juga nih Pak Ustaz, apakah itu bisa diartikan sebagai kurban juga atau hal yang berbeda antara akikah dengan kurban? Ya, kurban sendiri, akikah sendiri. Tapi kalau mau diadakan bareng di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah itu boleh. Tapi tidak boleh disatukan kambingnya atau hewan kurbannya. Ya, hewan kurban sendiri, akikah sendiri. Ya.
Ya, kurban sendiri, ini sendiri. Ya, mana yang mau diprioritaskan ya tergantung kemampuan. Itu ya Pak Sabrina. Ya, jadi kalau kurban itu kan, kurban itu sebenarnya semi wajib ya. Kalau kita nggak mau mengatakan wajib, itu paling nggak semi wajib. Ya, maka kita dahulukan kurban dulu. Nah, untuk akikah nanti bisa ditunda. Bisa di tahun depannya gitu. Bisa. Bulan Dulu lagi. masih bulan benar. Mainan lagi Mas. Ya. Dan nanti jangan ketemu pas kurban lagi, nanti nggak mampu lagi gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Kita teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ini soalnya lagi mikirin akikah juga nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kalau ini sepengetahuan saya Ustaz ya. Kalau kurban itu kan kewajiban kita. Tapi kalau kurban kewajiban bapak untuk menunjukkan anaknya. Kalau putra berarti 2 kambing, kalau putri 1 kambing. Terus ada 2 pertanyaan. Pertama, cirinya tadi kan kalau kurban itu kan hewan ternak berambut dan berkuku. Tapi kan kita butuh spesifik Ustaz. Kan nggak mungkin di lapangan ketika kita beli kurban kita harus ngecek ya. Ini benar-benar boleh dikurbankan atau enggak? Cirinya seperti apa? Kalau kami seperti apa? Kalau sapi seperti apa? Yang kedua, nanti untuk ini kebetulan istri saya hamil Ustaz, mau enggak? Insya Allah laki-laki, jadi 2 kambing. Itu sama seperti kurban kan syaratnya atau gimana sih? Bedanya apa antara kambing yang digunakan untuk kurban dan kambing yang digunakan untuk akikah? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Syarat ya hewan kurban, berarti kan yang ditanyakan syarat hewan kurban itu seperti apa? Ya, syarat hewan kurban itu sama dengan syarat untuk kambing akikah. Ya, artinya sudah cukup umur. Ya, jadi baik kambing kurban, sapi kurban, atau kambing akikah itu syaratnya harus dia sudah cukup umur. Nah, cukup umurnya seperti apa? Nah, ini diatur dalam syariat, dalam bagan seperti ini ya. Kambing itu sudah sempurna 1 tahun. Ya, kalau kurang dari 1 tahun tidak sah. Ya, harus minimal sudah sempurna 1 tahun dan mau masuk kedua. Nah, kalau domba boleh 6 bulan minimal. Karena dia kan badannya lebih besar ya, domba itu. Ya, itu minimal 6 bulan. Kalau sapi dia sudah sempurna 2 tahun. Nah, itu baru boleh dijadikan hewan kurban atau akikah. Kalau akikah nggak masuk ya sapi ya, kebanyakan. Ya, unta 5 tahun tuh minimal. Ya, unta 5 tahun. Nah, syaratnya apa? Kata Nabi SAW itu tidak boleh tanduknya patah, matanya buta, ya, kakinya pincang atau patah gitu ya. Telinganya terpotong, ya, atau buntutnya terpotong, itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul sehat dan selamat dari cacat. Tidak boleh yang sakit-sakitan, ya, kemudian yang kurang gizi, ya, jadi kurus gitu sampai kelihatan tulangnya jadi. Nah, itu menunjukkan bahwa ini nggak layak untuk. Jadi kita kan mau berkorban untuk mengharapkan ridha Allah dan dagingnya itu kan dibagikan untuk fakir miskin. Ya, kalau hewan kurban itu cacat, penyakitan, kemudian kurang gizi, nah daging yang mau diberikan itu apa? Gitu. Kan sedikit sekali yang menerima manfaat gitu. Jadi kita menyembelih hewan kurban ini itu kan dan akikah termasuk itu kan tujuan itu apa? Ya, memberi makan. At'imul ba'isal fakir, ya, memberi makan kepada orang fakir miskin. Ya, tentu memberi makan itu juga harus kualitas dagingnya yang bagus, ya, yang cukup. Ya, jangan kita asal sembelih kurban, sembelih akikah, yang penting lepas dari tanggung jawab, ya, lepas dari kewajiban, tapi yang kita berikan itu yang jelek, yang kualitasnya di bawah standar. Nah, itu nggak benar. Jadi harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Demikian. Jadi
Nah, kalau kita titipkan ke lembaga, ya itu tanggung jawab lembaga itu. Nah, biasanya lembaga-lembaga yang menyalurkan, dia sanggup untuk menyembelih dan menyalurkan hewan kurban itu, berarti dia sudah sewajarnya SOP-nya itu dia melibatkan ahli, ya, dinas kesehatan ternak misalnya, untuk menentukan ini sudah layak atau belum layak gitu untuk dijadikan hewan kurban. Ya, jadi memang tugas lembaga-lembaga, ya, dan kita kalau pribadi yang beli sendiri langsung itu memang berat, ya, untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dibeli itu memang layak, ya, layak untuk dikurbankan, layak untuk disembelih sesuai dengan syariat Islam, begitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.
Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.